Nikahmu ibadahmu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang orang lain lakukan. Jadi pernikahanmu itu terserah mau siapa suaminya, kamu hanya akan dibalas atas apa yang kamu lakukan, bukan atas apa yang suamimu lakukan padamu. Maka konsentrasilah terhadap posisimu, jangan konsentrasi terhadap posisi suamimu. Dia mau ngapain urusan dia. Urusanmu adalah bagaimana menjadi istri yang baik, sehingga ibadah pernikahanmu menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai aturan baru pantas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aturannya apa? Semua hal kalau kita mau menjadikannya sebagai sebuah ibadah, yang pertama niat. Niatmu nikah buat apa? Nikah kita ini mesti kita benerin nih. Kalaupun kita udah nikah lama misalnya gitu ya, kita benerin nikah kita menjadi lillahi ta'ala. Saya mau cari cintanya Allah, saya mau cari cintanya Nabi Muhammad. Asli kalau diterima ibadah nikah kita itu gampang banget mau masuk surga ya. Kata Nabi Muhammad, perempuan tuh sholat fardunya benar, puasa Ramadannya benar, meninggalin yang haram. Nanti dia nggak punya perkara sunnah, nggak punya sedekah, nggak punya puasa sunnah, nggak punya sholat sunnah, tapi dia punya tambahan ibadah satu ini, taat sama suaminya, dia jadi istri yang soleha. Kalau dia meninggal dunia boleh masuk pintu surga manapun yang dia inginkan. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya belum, kemudian suaminya ridho sama dia, Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak hal Allah tasamuh, Allah maklumi, Allah hapuskan, hanya karena dia adalah seorang istri yang ketika meninggal suaminya ridho sama dia. Jangan dilewatkan peluang ini gitu. Hanya karena kamu mengikuti keegoisan diri, hanya karena kamu mengikuti ketamakan hati, hanya karena kamu mengikuti ambisi. Ketika kamu menjadi seorang istri yang solehah, surga perlahan-lahan pintunya sedang dibukakan untukmu. Jangan ditutup, sayang. Gak ada yang sebanding. Saya punya jidah tuh nenek ya, tapi beliau adalah nenek sambung. Jadi beda usianya itu antara kakek saya sama nenek saya. Di saat kakek saya usia 90 tahun, beliau usianya sekitar 60-an tahun. Tapi kami semua nih sama nenek sambung kami nih, kami sayang semua sama beliau, karena beliau tuh orangnya sangat penuh cinta, penuh kasih sama cucu-cucunya. Kakek saya ini, alhamdulillah tuh teman-teman sekalian, sampai dengan usianya 90 tahun nggak punya sakit apa-apa. Cuman di usia 92-93an tuh mulai beliau pikun. Saya nggak pernah ngeliat orang pikun lebih menyenangkan daripada kakek saya. Kadang-kadang nih ya, saya mau salaman gitu, adik saya mau salaman, terus beliau bilang gitu, maaf, saya lagi punya wudhu. Kan padahal cucunya ya nggak batal wudhunya. Kapan lagi beliau lupa semua bahasa, kecuali bahasa Arab. Pikun itu bisa ganti-ganti gitu, ntar pikun bahasa, ntar pikun mukanya orang, ntar pikun apa gitu, subhanallah, subhanallah ya. Nah, di saat beliau pikun itu, pada saat itulah nenek yang usianya waktu itu hampir 70-an saya kira ya, itu mulai sakit. Jadi subhanallah, kakek saya itu lupa sama perempuan tapi ingat sama laki-laki. Jadi beliau lupa sama ibu saya yang adalah anaknya, tapi inget sama abah saya yang adalah menantunya. Istrinya sakit udah nggak berdaya, maksudnya udah di atas tempat tidur, kena stroke. Itu beliau kerjaannya suka pergi ke rumah anaknya yang laki-laki. Dia bilang gitu, Man, katanya gitu, ada orang sakit di rumah nggak pulang-pulang, siang dah, apa saya kasih uang aja ya biar dia pulang. Dia nggak ingat kalau itu istrinya. Sampai kemudian nenek saya meninggal. Saya lagi ada di sana ketika dapat kabar bahwa nenek itu kayak kena serangan gitu kan. Akhirnya dibawa pergi ke rumah sakit, tapi di jalan sudah habis. Ya, di jalan udah meninggal dunia. Habis itu kemudian dibawa pulang jenazahnya. Nah, abah saya segera tuh pergi ke rumah kakek saya, itu untuk maksudnya untuk berduka cita lah. Walaupun agak bingung duka citanya karena beliau bahkan nggak inget gitu kalau punya istrinya udah meninggal gitu. Dia duduk berduaan di depan rumah. Dia, Jit, ini gimana Jit? Istri Jit gimana? Tanya-tanya gitu. Tapi dia kayak nggak nyambung gitu. Beliau malah cerita tentang ibunya gitu. Perasaan dia tuh kayak masih ada ibunya gitu. Sampai kemudian jenazahnya datang, taruh di depannya Jit. Kemudian abah saya buka gitu kain mukanya, dan itu subhanallah, kakek saya kembali memorinya 100%. Beliau kemudian bilang, ya Allah, ini istri saya nih, Fadlun binti Zaid, itu sampai disebutin sama binnya. Ingat 100%. Ya Allah, istri saya meninggal nih, Masya Allah. Habis itu dia kemudian nangis, innalillah, istri saya nih meninggal, ini istri saya
ujung kaki. Diciumin sama dia, ya Allah ini istri saya nih Allah, diciumin jenazahnya gitu sampai ke kakinya. Ya Allah saya ridho sama dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya Allah saksikan saya ridho sama dia dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya ya Allah. Nangis sampai abah saya ikutan nangis, yang bener-bener nangis gitu. Abah saya mikir ya Allah beruntung banget nih perempuan, suaminya pikun tapi Allah balikin hanya untuk menyatakan keridhaan kepada istrinya. Pak tenang, memorimu siapa yang bilang milikmu? Iya milik Allah. Iya milik Allah. Dirimu siapa yang bilang milikmu? Milik Allah. Tapi Allah mengembalikan pada waktu yang tepat untuk hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Untuk saya sampaikan cerita ini, jadilah istri yang soleha. Jika bahkan andai suamimu pikun sekalipun, Allah bisa kembalikan memorinya untuk menyatakan keridhaannya kepadamu. Fokus saja teman-teman sekalian. Gak usah fokus sama suami kamu, gak usah. Itu urusan dia, hisabnya masing-masing. Urusan kita bagaimana menjadi istri yang solehah baginya.